Assalamualaikum. Ya, kebetulan perkenalan dulu, nama saya Semamora Pak ya. Nah, kebetulan saya salah satu pelaku yang menggunakan pupuk daripada pupuk poster ini dan pupuk majemuk ini. Kebetulan saya orang selalu ingin tahu dan selalu ingin mencoba, ya kan? Dan kebetulan di Purwakarta di Bojong Sawit, lahan kami ada sekitar 2 hektar. Kami akan coba tanam cabai dengan cengkeh, dan kebetulan lahan kami juga ada pohon duriannya, alpukatnya, sawonya, terus cengkehnya, dan palanya, dan itu kami coba. Nah, salah satu yang bikin kami takjub, sama Pak, pohon durian kita tuh umur 5 tahun Pak, dan tidak berbuah. Dan pohonnya itu di batang itu ada uternya Pak. Sudah dibilang bahwa pohon durian kami ini sudah dibilang itu mati segan, hidup tak mau. Jadi udah kita nggak bakal berbuah. Nah, kebetulan petani kita, Pak kebun kita, setelah dia menyemprot bibit untuk cabai, ada sisa daripada tempinya dari tetesan ini, dia berpikir begini, cobalah di utarnya ini mataru mati, kan gitu Pak. Disemprot ke lubang utarnya, memang itu lihat utarnya keluar dan mati tuh Pak. Keluar utarnya mati. 8 hari kemudian, ya sangat luar biasanya, dan kami takjub, itu semua dahannya itu Pak kembangan semua Pak. Dan sekarang sudah mulai keluar yang namanya buah duriannya. Berkat ini Pak. Dan yang hebatnya lagi, sampai saat ini belum ada yang rontok Pak. Belum ada yang rontok. Sampai saya bingung, ini gimana milihnya, ya kan? Apakah nunggu rontok baru nanti buah yang sesungguhnya, atau kita sendiri yang nanti mensortir? Saking dia buah itu bagus-bagus semua Pak. Nah, kadang-kadang saya bertanya sama orang-orang yang petani durian, nanti disortir rontok sendiri, kan begitu. Dan tapi sampai sekarang belum ada rontok Pak. Belum ada rontok, dan itu bagus. Ini berkat pupuk poster ini. Nah, saking bagusnya ini, akhirnya kami coba dengan pupuk ini juga, kami biopori, supaya mikroba yang ada di pupuk ini bisa bekerja di akar-akar daripada pohon durian tersebut. Nah, itulah saya biopori, saya fermentasi dulu jarak 50 cm dari batang, baru kita lubangi, baru disiramlah fermentasi yang sudah ditambah air ya Pak ya. Dan semakin bagus Pak. Itu pengalaman kami. Sawo juga begitu Pak. Betul kata Ibu dokter. Sawo kami juga sama. Ini Pak, pecek. 3 minggu sekarang udah tingginya nambah 2 meter ke atas. Dan buahnya pun yang tadinya kecil 3 kali lipat, mungkin bola kasti Pak buahnya sekarang. Dan kalau dibelah itu tidak ada warna putih. Biasa kalau sawo dibelah ada warna putih Pak ya. Ini tidak ada sama sekali, yang ada itu glowing. Dan manisnya luar biasa. Itu kami yang lakukan Pak langsung. Alpukat kami juga sama. Sudah 3 kali ya. 3 kali sama 4 kali ini panen terus Pak. Itu sekali panen itu 5 karung. Sekali panen 5 karung. Itu alpukat mentega Pak. Maka itu bilang ini benar-benar sangat luar biasa dan ajaib. Cengkeh kami pun juga sama Pak, sudah berbunga. Pada musim panas ya Pak ya, sudah berbunga. Saya nggak tahu nih apa yang di dalamnya, saya nggak ngerti lah. Tapi itulah ajaibnya. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang cabai Pak, pohon cabai kami ini dari mulai pembibitan, dia punya bibit itu direndam di cairan pupuk poster ini. Itu 1 malam, baru kita bibit ke dalam bekongan,
ya kan Pak? 8 hari itu sudah keluar bunga daun 2. 8 hari loh Pak. Tukang kebun kami sebenarnya aneh. Sampai bilang, Pak biasanya ini 24 hari baru keluar bunga. Ini kok 8 hari bisa keluar bunga? Itu kesaksian dari tukang kebun kita ini ya, yang kita suruh untuk menjaga kebun kita di sana. Nah, setelah 8 hari kita pindahkan ke area tanah. Seharusnya kalau dipindahkan biasanya stres Pak. Ini masih layu. Ini tidak layu sama sekali. Padahal kalau musim halodo Pak, nyiramnya juga kita tiap pagi sampai sore itu paling nyiram satu cangkir kecil lah. Pagi, sore juga 1 cangkir. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang Pak segar bugar. Sampai namanya tukang kebun kita itu dibilang jelma gelok. Kenapa bilang jelma gelok? Sekdes mudah-mudahan di depan kebun kita, dia bergelok ya katanya. Musim halodo nanam cabai. Terus kita juga, karena saya orang yang pengen tahu Pak ya, pengen tahu sampai sehebat apa ini. Saya tidak pakai pupuk kandang, murni tidak pakai pupuk kandang. Saya cuma fermentasi ini karena saya percaya di sini ada mikrobanya dan campuran NPK-nya sudah ada dan kami siram di lahan tersebut. Saya berpikir bahwa ini sudah sama dengan pupuk kandang. Kami tanam sampai sekarang bagus Pak. Maka itu kalau untuk biayanya lebih murah ini daripada konvensional. Karena kenapa? Kalau konvensional perlu pupuk ini, perlu insektisida apa semua perlu. Sedangkan ini, kalau saya mengamati, ini bukan artinya pembasmi hama, tetapi memandulkan hama. Karena di dalam ini ada mikrobanya kan. Salah satunya mikroba pembuat nutrisi. Sedangkan nutrisi itu yang akan diambil itu kan dari protein, dari lemak, dari mineral. Nah, telur hama itu adalah protein. Itu yang akan disedot sama mikroba dan akhirnya mandul dan tidak akan menetas. Makanya disebut kita itu bukan bilang anti hama Pak ya, tapi hama tidak akan bisa berkembang biak di lahan yang kita semprot dengan pupuk ini. Nah, untuk masalah padi Pak ya, saya sudah demplot digelandakan Pak. Sampai petani sana bilang, Pak coba dulu deh katanya. Oke. Berapa ton kamu 1 hektar biasanya? 6 ton rata-rata Pak. Saya coba tuh Pak, saya semprot, petani sendiri semprot, kita awasi Pak, kita lihat. Panen Pak, 1000 meter. Hampir 1 ton Pak. 9,8 sekian kintal. Hampir 1 ton. Berarti kalau 1 hektar hampir 10 ton. Dan petani di belakang sana sudah siap menunggu kedatangan pupuk ini untuk dipakai. Dia tidak akan memakai urea, dia tidak akan memakai NPK, dia tidak akan memakai dan tidak memakai insektisida karena sudah terbukti dia pakai sendiri dan dia melakukan sendiri untuk petani di belanakan. Itulah Pak kesaksian yang kami putar ke Bapak supaya Bapak yakin dan ini bukan dikarang-karang dan ini terbukti semuanya Pak. Untuk wilayah Jatisari para petani sudah hampir memakai, untuk wilayah Cilamaya pun sudah hampir memakai, untuk wilayah Cikampek, Tirtamuli sana juga sudah memakai. Indramayu pun sangat luar biasa. Di sana sudah panen raya Pak ya. Sudah 20 kali. Itu karena dilihat karena biayanya sedikit tapi hasilnya memuaskan karena inilah misi kita, ingin menghijaukan Indonesia, ingin mengembalikan tanah kita itu menjadi tanah yang seperti dulu lagi Pak. Saat saya belajar di SMP, di mana ada cacing, di situ tanah gembur. Tapi sekarang kita nyari cacing susahnya minta ampun. Kenapa? Sudah terkonfirmasi sama kimia Pak. Ya Pak ya, itulah seperti kata dari kami, kesaksian atau testimoni dari saya sendiri Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.